Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita mau belajar ya teman-teman, tentang apakah itu? Nah, sebelum belajar coba lihat gambar apa. Bu Guru punya gambar apa ini? Nah, ini adalah Bu Guru juga punya bendanya. Siapa yang tahu ini? Nah, betul teman-teman, ini adalah sayuran kacang panjang. Lihat, coba dilihat tanamannya. Ini adalah tanaman sayuran kacang panjang. Tanaman sayuran kacang panjang di mana banyak ditumbuhi? Ya, tanaman kacang panjang ini bisa ditanam di sawah, di ladang, di tegalan, di lapang, juga tanah yang sangat subur. Nah, siapa yang menanam? Yang menanam adalah seorang petani. Seorang petani sayuran. Nah, siapa toh yang menciptakan sayuran kacang panjang ini? Yang menciptakan sayuran kacang panjang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus bersyukur, alhamdulillah, karena kita sudah diberi tanaman sayuran kacang panjang ini yang banyak sekali manfaatnya. Nah, lihat. Nah, ini dia. Tanaman sayuran kacang panjang ini sebelum dimasak dipotong-potong terlebih dahulu supaya menjadi pendek. Nah, perhatikan lagi. Ini dia. Bagaimana cara menanam sayuran kacang panjang ini? Ternyata sangat mudah sekali loh. Lihat, pertama-tama si petani mengolah lahan atau sawahnya dulu. Diolah dulu tanahnya supaya tanahnya itu bercampur dengan pupuk-pupuk yang ada di dalam tanah. Kemudian biji kacang panjang dimasukkan ke dalam tanahnya satu persatu. Nah, ini dia lagi. Kalau sudah, kemudian petani membuat anggang-anggang menggunakan bambu atau kayu supaya tanamannya tidak kemana-mana, yaitu merambatnya tetap ke atas, karena tanaman kacang panjang ini sangat merambat ke atas dan daunnya juga sangat banyak. Nah, nama daunnya itu lembayung. Sayur dan daunnya bisa dimasak dengan berbagai macam masakan. Kalau sudah, kemudian ini dia sudah tumbuh, dirawat, disiram sehari 2 kali supaya tidak mati. Kemudian disirami supaya lebih subur lagi dan tidak terkena hama. Tanaman kacang panjang diberi pupuk. Nah, ini petani sedang menyiram pupuknya juga supaya tidak terkena hama. Nih, berapa kali atau berapa hari Pak petani memanennya? Petani memanennya 50 sampai 60 hari setelah masa tanam. Kalau sudah ditanam, disiram, dirawat, dipupuk setelah 50 sampai 60 hari, kemudian petani memanennya. Kalau sudah dipanen, dibawa kemana? Nah, kalau sudah panen, petani membawanya atau menjualnya ke pasar. Nah, ini ke pasar ya teman-teman.
Nah, dijual di pasar petaninya. Kalau dijual di pasar sayur kacang panjangnya dan menghasilkan uang, sehingga petani meraih keuntungan. Nah, apa saja olahannya kacang panjang? Nih, olahan kacang panjang bisa di sayur lodeh, dibuat urap, ada juga yang dibuat tumis, dimasak tumis. Kenapa toh kita harus makan sayur kacang panjang? Karena sayur kacang panjang ini memiliki kandungan gizi protein, karbohidrat, dan lemak, sehingga menyebabkan kita membuat tambah pintar, tambah sehat, tambah cepat tumbuh besar. Nah, selain kacang panjang, Bu Guru juga punya bentuk-bentuk geometri. Nah, kenalkan ya teman-teman, ini adalah bentuk geometri segitiga. Kenapa dinamakan bentuk geometri segitiga? Karena ada 3 garis atau 3 sisi. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Benda apa saja ya kira-kira ya yang berbentuk segitiga? Coba dari kejauhan kita bisa melihat gunung. Gunung kalau kejauhan bentuknya seperti segitiga. Caping atau topinya petani tadi juga bentuknya hampir mirip segitiga. Coba sebutkan yang lainnya coba. Nah, gambar berikutnya Bu Guru punya bentuk geometri lingkaran. Ini dia lingkaran. Benda apa saja yang berbentuk lingkaran? Kepala, bola, balon, roda, dan masih banyak yang lainnya. Coba teman-teman sebutkan satu persatu. Terakhir, Bu Guru punya gambar. Apa ini? Ini adalah bentuk bujur sangkar atau persegi 4. Nah, kenapa? Sama seperti tadi, segitiga ada garis atau sisinya 3, segi 4 juga sama. 1, 2, 3, 4. Benda apa saja yang berbentuk segi 4? Contohnya buku, almari, televisi, kertas. Oke, masih banyak yang lainnya. Nah, belajarnya hari ini adalah mengukur kacang panjang dengan jengkal. Diukur kacang panjangnya. 1, jengkal itu jari-jari ya. 2, 3, 4. Ini ada 4 jengkal. Oke, teman-teman bisa lagi. Mungkin mau mengukur lagi. Nih, coba yang ini. Hitung. 1, 2, 3. Nah, dari sini teman-teman bisa membedakan kacang panjang, ukuran kacang panjang yang lebih panjang dan lebih pendek. Oke, belajarnya yang pertama. Yang kedua, memetik kacang panjang. Dipetik satu persatu, pelan-pelan ya. Pakai jari saja. Nanti di sayur ya teman-teman. Setelah memetik, belajarnya yang ketiga adalah mengikat kacang panjang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan mengikatnya ya. Tuh.
Nah, kalau sudah, ini dia ikatan kacang panjangnya. Kemudian belajar yang keempat, membuat bentuk geometri dari kacang panjang. Tadi geometrinya ada apa saja? Segitiga, lingkaran, segi empat. Teman-teman bisa? Coba perhatikan. Buat geometri segi lingkaran, kemudian segitiganya. Disusun jadi segitiga, kemudian satu lagi segi empat ya. Satu, nah, jadi ya segi empat, segitiga, lingkaran. Nah, itulah belajarnya hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tanaman, sayuran, kacang panjang. Jangan lupa sebelum dan sesudah belajar, cuci tangan terlebih dahulu. Jika sudah selesai belajar, dirapikan kegiatan belajarnya. Oke, sampai jumpa di belajar berikutnya dengan Bu Ani. Dah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.